Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ma'ana ta'allum wa ta'alim wa nafa'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatta tamassak kitabillah ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhil mudatihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Insyaallah hari ini kita bahas tentang anwa'ud dalalat. Anwa'ud dalalat. Kemarin kita udah bahas mahiyad dalalah wa mahiya atau mahwa atau mahiya arkanud dalalah. Al-an syurut tahaggugid dalalah. Syarat supaya dalalah ini bisa terwujud. Ya. Al-awwal huna fil kitab al-ilm bil mulazamah bainad dal wal madlul. Ya. Seperti ini contoh, ya. Al-adhan. Al-adhan, kalau ente dengar adhan, idza sami'tal adhan yadul alla anal waqt waktu shalah yadkhul. Idzan al-adhan yadul ala dukhul waktu shalah. Al-adhan yusamma dal wa dukhul waktu shalah yusamma madlul. Apakah antum tahu mulazamah antara azan dan dukhul waqt? Nah, karena antum belajar yang namanya fikih. Tahu kalau ada azan berarti sudah masuk waktu. Nah, al-ilm bil mulazamah ini wajib hukumnya. Syarat supaya dalalah ini terjadi. Bikhilaf orang jahil dari pelosok hutan misalnya. Gak tahu yang namanya Islam, tidak tahu namanya azan. Lalu ente bawa dia ke kota, terus dengar suara azan. Apakah orang itu tahu bahwasanya azan itu menunjukkan waktu salat? Idan hu la ya'lam bil mulazamah. Idan la yatahaqqaq al-dalalah binisbah lahu. La yantakil dhihnuhu min al-adhan ila dukhul waqti as-shalah. Nah, itu maksudnya al-ilm bil mulazamah. Fa dhihnu huna yantagil min wujudid dukhan ila wujudin nar. Contoh dukhan sama nar. Dukhan dal, nar madlul. Ya. Mata ma'alima aina bainahuma mulazamah. Selama dia tahu kalau ada mulazamah. Yalzam min wujudid dukhan wujudu nar. Al-lazim wal manzum. Itu istilah mantikiyah yang hampir di semua ilmu itu ada. Yalzam min qaulika hadza kada. Yalzam minhu kada. Wa yalzamuhu kada. Itu namanya al-lazim wal malzum, ya. Nah, idza alima bil mulazamah khalas tahaqqaq syartu adalah. Syartu dalalah yang pertama. Kalau enggak ada ya enggak. Ya rajul mayarif ad-dukhan wala ya'rifun nar. Ada api, ada asap. Oh, apa itu? Hitam-hitam itu apa? Terus dia enggak tahu kalau ternyata ada api. Khalas la tahaqqaq syartu adalah. Ma fi natijah itu. Buat dia binisbah lahu laisa hunaka natijah. Li'annahu la ya'lam bil mulazamah. Hada syaratul awal. Ar-syaratul tsani tahaggugud dal. La yakfi, ya, tidak cukup hanya ilm bil mulazamah. Andaikan ente tahu mulazamah baina al-adzan wal dukhul waqt. Ya, dukhul waktu shalah. Tapi enggak ada azan. Hal sayadkhul waktu shalah? La yadkhul. Nah, ini kalau kita katakan hanya azan ya, walaupun apa namanya dukhul waktu shalah nggak harus dengan azan ya. Atau contoh api yang kita mau. Ente tahu dukhon, ente tahu api. Ya. Ketika nggak ada api, apakah ada tidak ada dukhon? Apakah bisa ada api? Nggak mungkin. Tidak ada dukhon maka tidak ada api. Dan la budda min tahagguk ad-dal. Karena ad-dal ini adalah nuqtatul intilaq untuk menuju
madlul melalui alagah dalah lala. Karena dikatakan muntagol ilaini muntagol minhu. Ada bisa dibilang ada bidayah wa ada nihayah. Bidayah wa nihayah. Idan itsnain hada syarat. Nah, syarat daripada tahagguk ad-dalalah. Ya. Yalzam minal ilm bid-dukhan al-ilm bin-nar. Yalzam minal ilm bid-dukhan al-ilm bin-nar. Ya. Kalau kita comparekan ke ta'rif dalalah, hiya kaunu syai' bihalah yalzam minal ilm bi alim bi syai'an akhar. Kaunu syai' di sini apa? Contohnya dukhan misalnya. Kaunu dukhan bihalah yalzam minal ilm bid-dukhan al-ilm bin-nar. Yalzam minal ilm bid-dukhan al-ilm bin-nar. Apa lagi? Yalzam minal ilm bil balal alal ard al-ilm bil matar. Ya kan? Yalzam minal ilm bit tabur fil mahattah al-ilm bahwasanya tidak ada petrol. Ada wah, dalul madlul. Ya. Baik. Idan berarti at-tabur dal. Madlulnya apa? Mafi petrol. Mafi ghaz. Ya. Baik. Yalzam minal ghala fil as'ar al-azmah fil bilad. Betul. Ya. Al-ghala fil as'ar yakun dal, mahal. Ya, barang-barang mahal itu dal. Madlul apa? Azmah fil bilad. Ada azmah di dalam bilad, ada krisis ya. Hakada. Ya, itu adalah dal wal madlul. Baik, al-an aqsamud dalalah. Ya, huna mafhum ya. Insyaallah. Baik, aqsamud dalalah. Atau yusamma imma aqsamud dalalah atau maksim atau asasut taqsimid dalalah. Ya. Adalah manggasimah ilah salah. Ada agliyah, ada tabi'iyah, ada wad'iyah. Taib. Ala ayy asas ada taksim. Sebagaimana kalau KNT al-fi'il yang gosim ilah madin wa mudhari wa amr. Apa asas taksim? Kenapa ente nggak ke mabni atau mu'rab? Karena asas taksim apa? Ala asas zaman. Al-fi'il mudhari bi'tibari zaman yang gosim ilah salah, madin, mudhari, amr. Tapi kalau anda bilang al-fi'il mudhari bi'tibar atau ala asas al-bina wal i'rab, ada fi'il mabni, ada fi'il mu'rab. Fi'il mabni ya madhi, mu'rab ya mudhari. Isim juga sama kayak gitu. Ya. Taib. Di sini asasnya apa? Apa dikatakan di kitab? Aqsamud dalalah ala asasi sababil intiqal. Syuf. Sababnya apalah? Asasnya apa? Sababul intiqal. Sababul intiqal min syai' ila syai'in akhar. Atau minad dal ilal madlul. Ada 3, agliyah, tabi'iyah, wad'iyah. Agliyah mansub ilal agl. Mananya apa? Malladhi yang guluka? Ma huwa sababul intiqal min adal wa madlul al-agl. Contoh seperti di sini apa? Dalatul asar alal mu'athir. Ini misal ini ada tembok ya. Terus pas lihat kok ada lubang di sini. Agluka ya, bi aglika satan tagil min wujudi thukbah ila fa'il hadhi thukbah minal athar ilal mu'athir. Itu secara akal. Itu secara akal. Ketika ada apa namanya asar, maka ada mu'athir. Ya, ada asar maka ada mu'athir. Itu akal yang bergerak. Sama seperti ini. Nanti ngelihat ada kitab di sini. Terus kita pindah ke sana. Yantakil dhihnuka bi'agl, bisa bil agl, bahwasanya harakat hadzal kitab la budda min muharrik. Pergerakan kitab ini pasti ada yang nggak mungkin dia terbang sendiri. Itu magic itu namanya. Itu namanya al-athar huna ish intiqalul kitab atau tahawulul kitab min makan ila makan. Madlulnya apa? Wujudul muhawwil. Wujudul muharrik.
Ada dalalah agliyah. Itu sababul al-aql. Ya. Yang kedua tabi'iyah. Tabi'iyah bukan tabi'iyah, tabi'iyah. Mansubah ila taba'. Kebiasaan. Sebuah kebiasaan. Nah, di sini contohnya beliau bilang adalah tu'uf ala dhajar. Bisa kalau ada tandanya apa? Lagi kesel kamu, lagi marah atau lagi capek, lagi sumpah segala macam. Itu secara kebiasaan manusia seperti itu. Walaupun kadang-kadang at-taba yakhtalif bi ikhtilafil amakin. Atau kalau sebagian katanya orang yang suka begini, tangannya. Itu tandanya lagi mikir. Di beberapa buldan lagi mikir. Di beberapa daerah lain ini tandanya tanda balid. Atau orang lagi begini. Tandanya apa? Lagi mikir. Itu toba. Ya, kebiasaan setiap orang. Nah, itu sababul intiqal at-toba. Bukan akal. Karena apa? Berbeda-beda setiap daerah. Berbeda-beda setiap daerah. Baik. Yang ketiga wad'iyah. Wad'iyah al-wada'. Wada' itu apa? Ittifaq ala wad'il alfa. Ala wad'il asya. Jadi ada kesepakatan, ada istilah sebagian orang mengistilahkan sesuatu untuk menunjukkan kepada hal itu. Contoh di sini apa? Dalatul dawil ahmar ala tawaqqufis sayr. Ya, traffic light ya. Kan ada traffic ada merah, kuning, hijau. Merah itu tanda berhenti, kuning itu tanda hati-hati, hijau tanda jalan. Tapi apakah itu akal yang bergerak? Lah bukan, akal nggak ada urusan. Apakah toba kebiasaan manusia yang berbentuk apa namanya kebiasaan yang bersifat fisik? Enggak juga. Kenapa? Lalu ada warna merah menunjukkan harus berhenti. Itu memang sudah kesepakatan sekelompok orang, bahkan sedunia mungkin ya. Pokoknya ada lampu merah, tandanya itu tawaqquf, gif. Tapi ada sababul intiqal al-wada' ma al-ittifaq ala wada'il asya. Al-istilah. Ya, contoh lagi misal seperti itu apa namanya? Contoh istilahnya para fuqaha. Fuqaha meletakkan kalimat contohnya al-usuliyin. Al-usuliyin itu meletakkan kalimat syak li mustawa tarafain. Ada ittifaq bainal usuliyin. Apakah itu ittifaq apa namanya? Dalalatu syak ala mustawa tarafain, dalalah agliyah? La. Dalalah tabi'iyah? Enggak juga. Emang orang-orang tahu kalau syak itu mana mustawa tarafain? Belum tentu. Tapi siapa yang meletakkan bahwa syak mustawa tarafain? Al-wada'. Atau fuqaha mengatakan asyak mutlaqut taraddud. Mutlaqut taraddud. Itu juga wad'ul fuqaha. Al-fa'il di dalam bab nahu itu minal marfu'at. Al-fa'il di bab akidah. Al-fa'il wallah. Beda padahal sama-sama fa'il. Apa yang membedakan? Al-wada'. Al-wada' ya. Baik. Itu adalah anwa'ud dalalat. Itu secara ijmal ya, secara ijmal. Baik, bit tafsil. Nah, di sini katakan tatimmat taqsimid dalalah. Tatimmat taqsim dalalah. Ad-dalalah agliyah, tabi'iyah, wad'iyah. Sama seperti tadi ya. Agliyah, tabi'iyah, wad'iyah. Kullum minat tabi'iyah atau kull minal agliyah wa tabi'iyah wal wad'iyah yang gasim ilah lafziyah atau ghair lafziyah. Ima pakai lafaz atau tanpa lafaz. Baik, apa misal dalalah agliyah lafziyah? Apa katanya di sini? Ad-dalalah agliyah lafziyah dalalatul lafz al-masmu' wa raji' ala lafz. Nih, di belakang ini ada ruangan. Kita dengar ada suara. Hada yadul ala anna hunaka syakhs. Itu akal apa wada' atau toba? Akal. Pasti nggak mungkin ada suara kalau nggak ada yang bersuara. Atau paling kan ada jin. Ada jin berarti kan? Walaupun kita nggak melihat, ada berarti. Itu.
ayam gitu. Ada suara kukuruyuk itu tandanya ada dik. Gak mungkin tiba-tiba keluar sendiri tanpa ada suara. Mustahil. Ada agel yaqtadi dzalik. Itu namanya dalal agliyah. Taib, lafziyah bukan lafziyah? Lafziyah karena ada suara. Lewat lafaz. Lewat ucapan. Taib, ada dalalah agliyah ghair lafziyah seperti tadi, dalalatul asar alal muassir. Al asar ala muassir. Ya. Contoh, nih, contoh lagi dalalatul asar muassir ya atau dalalah agliyah ghair lafziyah. Diparkir di luar, ada cycle di luar. Pas hendak keluar tiba-tiba cycle nggak ada misalnya. Ayan tagil dhihnuka bil agil taban. Bahwasanya ada yang bawa motor ini. Nggak mungkin tiba-tiba itu motor hilang gitu aja, nggak mungkin. Pasti ada yang bawa. Ya, pasti ada yang bawa. Ya, imam temen ente atau siapa? Al agil tadi tadi. Akal yang yang menyebutkan atau yang menjelaskan bahwasanya pasti ada hamil atau ada akhir gitu. Ada yang mengambil. Itu dalalahnya agliyah ghair lafziyah. Yang kedua tabi'iyah. Tabi'iyah ada lafziyah ghair lafziyah. Lafziyah contoh adalah tuh ala muskilah fi sadr. Ketika itu tandanya apa? Ini sakit ya. Imma sakit atau lagi stres atau ada al-muhim nggak harus sakit, muskilah, ada muskilah pokoknya. Atau hati lagi sempit atau apa. Atau tadi contohnya tadi. Al-lafaz yadul ala tadajjur. Atau ada lafaz contoh lafaz batuk itu. Tandanya lagi apa? Lagi nyanyi. Lagi batuk kan. Itu tabi'iyah. Kebiasaan manusia memang seperti itu. Sudah memang dimunculkan lewat dari apa istilah kata memang sudah Allah ciptakan seperti itu. Dari segi tabiatnya memang seperti itu ya. Taib, itu yang lafziyah, ada lafaz. Ada yang ghair lafziyah seperti apa? Dalatul humra 'alal khajal. Muka merah tandanya lagi malu. Itu tabiat manusia gitu. Kalau sudah mukanya merah, terutama perempuan tandanya lagi malu. Atau merah bisa jadi lagi marah. Atau kalau menguning mukanya lagi pucat ya. Ya, itu tandanya lagi takut misalnya. Orang kalau ketakutan atau lagi sakit. Ya, itu namanya dalalah tabi'iyah ghair lafziyah. Yang terakhir wad'iyah lafziyah ghair lafziyah. Contoh wad'iyah lafziyah dalalatul kitab ala ma'nahu. Ya, misal ada orang mengatakan hadzal kitab. Ma makna kitab? Itu bukan di mu'jam. Kitab itu adalah lembar-lembaran yang isinya adalah tulisan. Bittifaq ahli lughah. Ya ahli wada', imma wada' lughawi, wada' syar'i, wada' urfi. Atau contoh lagi, cycle. Ma hiya cycle? Cycle ibarat an darajah markab lahu zatu ajalatain. Hunaka makina, wala kulli halal. Clash-nya ada gases enggak? Aish ladhi yang gulu ka al-lafaz. Karena sudah ada tulisan bahwa saya ada kitab yadul ala fula, yadul ala kada. Cycle yadul ala kada. Sayyara yadul ala kada. Wa bagil alfaz ala ma'aniha. Ana uridul khubus. Aish ma'na al-khubus? Ma'ruf sudah. Enggak perlu ditakrif kan khubus ya, tahu semua ya. Dalatul khubus ala syai' ma'ruf itu dalahnya apa? Wad'iyah. Apakah manusia akal sepakat semua? Belum tentu. Bisa jadi khubus maknanya beda. Setiap daerah khubus mungkin beda-beda. Ada khubus maknanya seperti ini, ada seperti ini. Ya. Terus tabi'iyah. Apakah tabiat manusia sepakat? Yuk kita sepakat yuk bareng-bareng tabiat kita bareng-bareng bahwasanya khubus itu maknanya la mafi ittifaq. Kalau wada' yattafiqun. Ahlul lughah ittafaqu ala wad'i hadzal ma'na li hadzal lafaz. Ya. Makanya di nahwu apa? Al-kalam wa lafdzul mufidu bil wad'i. Bukan bit tab'i wala bil agli. Bil wada'. Bil wada' ala maknanya. Nah, imam wada' itu bil arabiyah atau bil wada' maknanya al-qasd. Ya, al-qasd ya. Baik.
Kemudian ada dalalah wad'iyah ghair lafzi seperti isyaratul murur tadi. Isyaratul murur, traffic light, merah. Apakah ada lafadznya? Enggak ada lafadz, itu hanya kesepakatan aja. Kelihatan ada lampu merah berarti berhenti. Tapi itu kalau itu kesepakatan itu apakah berdasarkan akal? Enggak. Apakah berdasarkan toba? Enggak juga. Ya. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan setiap negara hukum. Contoh lagi, itu loh, nanti tahu kan biasanya kalau ada kayak bukan papan, kayak besi-besi gitu istilah ada stop. Ya, dilarang masuk. Stop atau laho welcome to Tarim. Atau udah nggak ada tuh ya. Tarim prohib dikum. Welcome Tarim itu dihang. Tandanya apa? Ada yadul ala anna hunak hadzal mahal yusamma Tarim. Apakah akal yang berbicara seperti itu? Enggak. Toba enggak juga. Apa? Al-wada. Al-wada yaqul dzalik. Atau kalau lewat ini yang bisa kalau nanti kayak di tempat apa namanya di lalu lintas itu lewat garis kena hukuman. Kenapa namanya kena ghoromah nanti? Itu wada bil wada. Bil wada. Bukan tapi wadanya bi ghairil lafaz. Bi ghairil lafaz. Baik, hadza wasit dalalat. Dari enam ini yang dipakai hanya dalalah satu dalalah. Apa itu? Dalalah wad'iyah lafziyah. Dari 6 ini hanya satu saja. 5-nya dibuang semua. La yahumul ilmu mantik. Al-mantiqi la yahummu bagi dalalat. Di sini beliau akan menjelaskan. Sebab kenapa kok al-mantiqi atau manatiqi hana yahtamun bidalalah wad'iyah lafziyah. Syuf malhudhah al-maqsud al-asli lil mantiqi ad-dalalah al-lafziyah wad'iyah. Atau wad'iyah lafziyah lah, atau sesuai dengan apa ala kuliah sama aja ya, karena beberapa kitab taksimnya tuh ada yang dalalah imma lafziyah imma ghair lafziyah agliyah tabi'iyah wad'iyah agliyah tabi'iyah wad'iyah sama aja. Kalau kita taksimnya dalalah langsung 3, agliyah tabi'iyah wad'iyah, setiap itu ada lafziyah ghair lafziyah. Apa alasannya? Pertama, alasan pertama ini alasan yang diambil dari kitab beberapa syarah Isaguji. Ya. Li'anna lafziyah adalah al-lafziyah wad'iyah mundhabitah. Mundhabitah. Jelas. Ya. Jadi kalau misalnya ma huwa bait, syuful mu'jam, nanti buka komus akan datang apa itu bait. Ya walaupun mungkin agak beda nanti di setiap ahli fan ya. Bait indal fuqaha atau indan nahu nanti ada beda-beda lagi ya. Bait indah ahli syair apa? Bait syairi, bukan bait ini. Paham ya, jamaknya abiyat. Bukan buyut ya. Bi khilaf ukhtaiha. Apa dalalah at-tabi'iyah dan agli. Kenapa al-ikhtilaf at-tabai wal ugul? Karena akal orang beda-beda. Memang Allah memberikan akal, tapi ikhtilaf. Kalau akal sama, tidak ada orang gila. Mafhum majnun. Kalau memang semua akal sama, as-sobi la yufrad bil hukum as-sobi. Atau sobi la hukma lahu. Kalau memang akal semua sama, harusnya sobi sama kayak mukallaf. Ya. Karena setiap akal orang beda-beda. Makanya kita itu kadang kalau belajar ada tiap tingkatan mustawa. Kenapa? Karena ikhtilafil ugul. Mungkin akal kita masih akal yang standar, maka ditaruh di mustawa 1. Ketika akalnya sudah mulai meningkat, taruh di mustawa 2. Seterusnya. Ikhtilafil ugulin nas. Walaupun aslul aql mawjud. Hatta al-kuffar. Tapi walaupun dia itu kan afala ta'qilun itu kepada orang-orang musyrik. Ada yadul ba'dul ulama mengatakan laisa lil kafir aql. Lakin makna aql di sini adalah yang di dalam ayat aql yudrikul haqaiq. Yudrikul haqaiq. Tapi kalau akal-akal yang maknanya yudrikul manafi segala macam hatal kafir punya. Nggak mungkin orang kafir makan batu kan? Dia tahu makan batu itu berbahaya. Makanya nggak ada orang kafir nggak makan batu. Makannya nasi seperti kita. Rasulullah yudrikul haqaiq. Al-haqaiq al-ilahiyah. Taib. Wa ikhtilafi tabai. Beda-beda. Contoh kayak
kebiasaan orang Hadramut dengan kebiasaan orang Eropa pasti beda. Atau kebiasaan orang Indonesia dengan kebiasaan orang Asia dengan orang sini. Contoh kebiasaan yang paling mencolok di Indonesia itu kalau sarapan pagi nasi. Malaysia gitu juga. Nasi, di sini apa? Roti. Nanti ngeliat orang Arab ngeliat kita makan nasi itu heran. Makan nasi. Pagi-pagi makan nasi. Emang kenapa ya? Ikhtilafit tabai. Ikhtilafit tabai. Terus juga kalau makan siang Indonesia di Asia, nasi. Ada sambal, ada ini, ada lauknya banyak. Orang Arab, nasi Arab selesai pakai lauk langsung campur. Mungkin kita lihat kalau acara zuatan sama semua, ya nasi kambing selesai dah. Nggak ada tuh sate, nggak ada. Kenapa? Ikhtilafit tabai. Ikhtilafit tabai. Terus juga contoh lagi, orang yang tinggal di pesisir laut itu dia punya toba jaf, nggak kasar dibanding orang yang di pegunungan, yang di tempat dingin, atau orang yang hidup di tempat panas itu biasanya emosinya lebih bergejolak karena panas dibanding orang yang tinggal di pegunungan. Dia punya tabiat lebih rendah, masya Allah. Kecuali Tarim masya Allah, walaupun panas tapi tabiatnya masya Allah, sabar orangnya. Ya, syuhul ikhtilaf tabai. Maka karena berbeda-beda tabiat ini, maka susah untuk kita kesepakati. Dan juga berbeda-beda akal. Makanya yang lafziyah wad'iyah yang lebih pantas. Karena apa? La takhtalif bi ikhtilafi azman. Huma kalau ada wada' jadid itu beda lagi. Lakin ittafaqu al-muhim ma'al ittifaq. Ma'al ittifaq likulli ahli fan. Yang kedua, ini beliau mengambil dari kitab namanya Rasailur Rahmah wal Hikmah fil Mantiq li Wahid Iraqi, Syekh Iraqi. Apa itu alasannya? Li jarayanil 'adah 'alal ifadah wal istifadah bil alfaz. Karena kebiasaan orang ketika memberitahu, mendapatkan sesuatu kabar, manfaat itu lewat apa? Lafaz. Ketika ente tahu bahwasanya di satu tempat ada kebakaran misalnya, itu gara-gara apa? Ente nonton berita lalu ente dengar cakap, atau di radio misalnya, lewat apa? Lewat lafaz ya. Begitu juga ketika ente mau mengabarkan seseorang, jangankan itu ya, contoh masalah kayak perbedaan antara orang bisa bicara dengan akhros. Ente ngomong sama orang yang bisa bicara gampang, enak pakai bicara. Coba sama akhros pakai isyarat, lebih sulit nggak? Lebih susah kan? Kenapa? Karena lafaz ashal minal isyarah. Makanya dalalah wad'iyah lafziyah lebih dipakai daripada yang lainnya. Dan juga al-lafaz awdah, yuwaddih akthar min ghairihi ya. Yuwaddih akthar min ghairihi. Taib. Al-an musannif akan menjelaskan tentang aqsamud dalalah wad'iyah al-lafziyah. Tadi udah ya, dari 6 itu kita ambil satu aja, yaitu dalalah wad'iyah lafziyah. Taib. Ad-dalalah wad'iyah lafziyah ada 3 juga. Ya. Ala asas bi'tibar dalalati ala makna ya. Ala asas dalalati alal makna. Ada 3. Ada dalalah mutabagiyah atau dalalah tatabugiyah atau mutabagiyah. Di sulam apa? Dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unahu dalalatal mutabagah. Terusan ana lupa itu ada. Di Sulamul Munawwarah itu ada. Dalalah mutabagah atau dalalatul tadammun atau tadammuniyah atau dalalatul iltizam atau dalalah iltizami. Ya, taib. Ma hiya dalalah mutabagiyah? Ya, bukan mutabagiyah. Mutabagiyah itu yang dijual itu ya. Mutabagah dari kata tabaga yutabiqu ay yuwafiq al maudhu'. Hiya dalalatul lafaz ala tamamil ma'na al maudhu' lahu. Lafaz yang menunjukkan kepada kesempurnaan makna yang sudah diletakkan kepada lafaz tersebut. Baik, contoh seperti ini. Misal musannif misalkan al masjid ala marafiqi ala asasiyah. Masjid itu dalamnya ada apa ya? Masjid ibaraan asas.
wal asmanat, wal amud, wal mihrab, was sagaf, semuanya ada dalatul masjid ala tamamil makna. Itu namanya dalalah mutabagi ya. Atau contoh Z. Dalalatul Z ala ra's wal ain wal yad. Jami' badani namanya dalalatul lafaz ala tamamil makna. Kalau di kitab mantik-mantik yang ada al-insan hayawan natik. Dalalatul insan ala hayawan natik dalalah mutabagiyah karena yadul ala tamamil makna. Ya. Taib dalalatu yang kedua at-tadammuniyah wa hiya dalalatul lafaz ala juz'il ma'nal maudulahu ala juz'u bas minal makna yang tadi. Contoh seperti apa? Dalalatul masjid alal mihrab. Nah, mihrab itu juz'u minal masjid atau masjid? Juz'u minal masjid. Juz'u minal masjid. Makanya dikatakan dalalah tadammuniyah atau dalalatul zaid ala yadihi. Atau ala rijlihi atau ala ra'sihi atau ala juz'u. Pokoknya bukan sempurna, namanya dalalah mutadammuniyah ya. Atau sini contoh dalalah fi'il ala zaman. Apa fi'il itu? Ma dalla alaihi lafaz ya lafzun yadul ala makna waqtarana bi zaman. Itu adalah takrifnya fi'il. Tapi ketika yang ngomong al-fi'il dalatul fi'il ala zaman faqat tanpa ente menyebutkan sebelumnya, namanya apa? Dalalah tadammuniyah. Dalalah tadammuniyah. Ini dalalah ala juz'u atau ba'd maknahu. Yang ketiga, iltizam. Mahiyal iltizam, mahwal iltizam. Ia dalatul lafaz ala ma'nan kharij anil makna. Syuf. Dia makna lafaz yang menunjuk kepada makna, tapi makna ini keluar daripada mahiyatul madlul. Lakin hadzal makna yulazim al-mahiyah. Mereka katakan kharij anil makna al-mawdu' lahu. Al-lafaz lakinnahu lazim lahu. Contoh seperti ini. Antar ala syaja'ah atau Hatim ala karam. Ana yang contoh masalah Hatim. Hatim ini nama orang kan? Hatim at-Ta'i. Seseorang yang terkenal dengan karam. Baik, misal ada yang katakan Z Hatim. Apakah yang maksud Z itu adalah Hatim? Atau sifatnya Hatimnya itu karam? Karam yang dimaksudkan. Kenapa? Karena karam ini adalah satu sifat, dia bukan hakikatnya Hatim. Tapi sifatnya sudah menempel kepada Hatim. Hada dalatul Hatim alal karam dalalah iltizamiyah. Dalalatul Hatim ala ain wa ra'sihi wa yadihi wa jami' badanihi dalalah mutabagiyah. Dalalatul Hatim ala yadihi faqat masalan au rijlihi faqat masalan dalalah tadammuniyah. Dalalatul Hatim alal karam namanya dalalatul iltizam. Atau contoh lagi masjid tadi. Dalalatul masjid ala marafiqihi al asasiyah namanya dalalah mutabagiyah. Wa alal mihrab dalalah tadammuniyah. Wa alal ibadah wa alal shalah alal i'tikaf masalan. Apakah masjid itu i'tikaf? Apakah masjid itu ibadah? Enggak. Ibadah ini wasaf kharij anil masjid, lakinnal ibadatu lazim masjid daiman. Namanya dalalatul iltizam. Paham sampai sini ya? Insyaallah ya. Contoh lagi di sini katanya apa? Dalatul lafzil antar ala syaja'ah. Antar tuh kayak nama singa ya. Nama singa atau asad. Asad lah. Asad ala syaja'ah. Al-asad. Dalalatul asad ala hayawan muftaris. Namanya dalalah mutabagiyah. Dalalatul asad alal hayawan atau alal muftaris namanya dalalah tadammuniyah. Dalalatul asad ala syaja'ah namanya dalalah kathirur ramad. Zaidun kathirur ramad yang di balaghah ada mananya apa? Karam. Karam. Itu maksudnya apa? Dalalah tadammuniyah. Afwan dalalah iltizam. Dalalah iltizam. Ya. Atau dalatul fi'il alal makan. Dalatul fi'il alal makan. Di dalam definisi fi'il ada nggak?
disebutkan di dalamnya itu al-makan, mahal. Mada apa lafzun yadul ala ma'nan waqtarona bi zaman. Ada makna makan di situ? Enggak. Tapi al-fi'il halabuddan minal makan. Al-makan daiman yulazim al-fi'il. Nanti kalau mengerjakan sesuatu tanpa ada tempat bisa? Mustahil. Idzan hadzal lafadz yulazim. Ini mirip contoh seperti kalau dalam kitab usul itu an-nahi. Ada nahi yadul apa bisa an-nahi raji' li dzatihi. Raji' li ahadi awsafihi au ala juz'ihi afwan, ala ahadi ajza'ihi atau ala wasfin kharij yulazimuhu atau ala wasfin kharij la yulazimuhu. Dari 4 nahi ini yang yadul ala butlan yang mana? 3 yang pertama. Yang terakhir la yadul ala butlan. Contoh yang pertama seperti apa? Naha Rasulullah nahal haid anis shalah. Rasulullah melarang orang yang perempuan haid dalam sholat. Kenapa? Li haid, alasannya haid. Dan an-nahi yarji li dzatin nahi. Atau yang juzuk contohnya rukun. Misal dilarang naha anir riba. Karena ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, yaitu rukun at-tamatsul. Ada yadul ala ahad ajza'il haqiqatil b, atau yadul apa nahi yang yarji ila wasf kharij lakin yulazimu. Seperti apa? An-nahi anis shalah fil awqat al-makruhah. Fil awqat al-makruhah. Ada nahi yarji ila wasf kharij. Apa? Az-zaman. 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 Apakah dalam sholat definisi ada kalimat zaman? Nggak ada. Tapi sholat butuh zaman apa enggak? Mungkin ente ada sholat nggak ada zaman. Ada wasaf yulazimuhu. Lidzalik as-shalah batilah fil awqat al-makruh. Yang keempat, nahi yarji ila wasfin kharij ghair lazim. Seperti apa? Al-makan. Sholat fi ard maghsubah. Haram kan? Sholatnya batal nggak? Nggak batal li'anna nahi yarji ila wasfin kharij wa al-makan wa la yulazimu. Apakah sholat itu harus pakai tempat? Nggak harus. Nanti bisa sholat dalam keadaan di atas misalnya. Bisa dalam keadaan terbang misalnya. Nah, atau bisa tempat lain. Wabittali dalilnya min sama seseorang, dan juga sebabnya kenapa sholat di dalam tanah gosok itu tidak membatalkan apa sholatnya tidak batal, haram tapi tidak batal, karena bukan karena sholat ya, karena gosoknya. Maknanya kalau ente lakukan selain sholat, ente duduk aja tetap haram nggak hukumnya? Tetap haram. Jadi bukan karena sholat ya, karena gosoknya. Sebabnya karena gosok. Tapi kalau sholat fi awqat makruha, sebabnya karena sholat. Tapi fi awqat makruha ente diem aja, nggak ngapa-ngapain. Haram. Enggak kan? Karena yang dilarang sholatnya. Sholat fil ard maksubah bukan karena sholatnya, karena gosoknya. Sama kayak hurmatul b' fin ba'dan nida' tsani. B-nya batil apa enggak? Nanti ngadakan jual beli setelah azan kedua. La yatul. Al-b' sahih. Karena wasaf kharij lazim kharij la yulazimuhu. Yang diharamkan B-nya atau istighal anil jum'ah. Mananya kalau ente nggak jual beli tapi santainya di rumah sambil nonton TV, tetap haram. Tetap haram. Ini udah Jumatan, udah azan kedua, ente masih main game. Ana nggak jual beli loh. Ana main game. Tetap haram nggak? Tetap haram. Wa kadzalik kalau ente Ba'dan nida'i tsani. Ente jalan menuju masjid jami' untuk sholat Jumat. Tapi ente mengadakan jual beli tapi sambil jalan. Online. Haram apa enggak? Enggak haram, kenapa? Li'anna hadzal la yamna'ak minas sa'i ilal Jum'ah. Coba ente berhenti. Nah, hadza fi'il yamna'ak minas sa'i ilal Jum'ah. Enggak harus jual beli, apapun itu, ngobrol, duduk sebentar, ngopi, ngeteh apa, nah, ngeliat-liat barang di toko misalnya, haram hukumnya.
Sebab keharuman bukan karena sholatnya. Ishtighal anil Jum'ah. Maknanya kalau ente melakukan selain jual beli, tetap hukumnya haram. Nah yang seperti ini la yubtil la yubtil ay ibadah. Ya. Illa Hanabilah. Hanabilah mengatakan batil fi kulli hal. Soal fi'al maksubah batil. Kalau dari segi hafalan hukum lebih enak. Selesai mutlak. Ini kalau misalnya ujian nih. Udhkur ma huwa an-nahi al-mubtil lil ibadah atau lil aqd atau apa. Kalau untuk madhab Hanabilah selesai gampang semuanya. Tapi kalau pakai madhab Syafi'i, tafsir. Ini itu dari segi kalau ujian gampang pakai madhab Hanabilah. Tapi kalau di luar, fatwa yang enak fatwa siapa? Syafi'i ya. Karena Syafi'i tidak melulu langsung membatalkan. Ada beberapa hal yang tidak batal, yaitu yang nahi yang golongan keempat ya. Paham sampai sini? Nah, makanya setelahnya tuh di table taksim akhar lid dalalah lafziyah lafziyah agliyah tabi'iyah wad'iyah agliyah tabi'iyah. Jadi yang jadi intinya dalalah yang kita pakai atau yang menjadi syughulnya orang-orang ahli mantik adalah dalalah lafziyah wad'iyah bi aqsamiha ats-tsalatsah al mutabaqiyah at-tadammuniyah al-iltizamiyah. Yang hal ini bisa dengan hal ini kita bisa mengetahui mahya al-kulliyat al-khams. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah paham ya. Visual. Kan gampang ya. Nggak susah kok. Nah, kalau kita pakai mantik yang lama agak susah. Misal dalalat mutabaqiyah apa? Dalalatul insan ala hayawan natik. Dalalat tadummunnya dalalatul insan ala hayawan atau ala natik. Dalalat iltizamiyah dalalatul insan ala gobiliyatil ilm. Dalalatul insan ala kitabah. Dalalatul insan ala alal akal. Ala annahu akil. Itu dalalah iltizamiyah. Ya, dalalah iltizamiyah. Mungkin kalau di awal-awal apa maksudnya? Insan al-insan katib atau al-insan yadul dalatul insan ala alal kitabah. Dalatul insan ala gobilatil ilm. Oke, gobil al-ilm, wasful ilm laisat min mahiyatil insan. Karena insan itu hayawan natik. The wasf kharij. Tapi al-ilm gobiliatul ilm, gobiliatul ilm bukan ilm, karena nggak semua manusia berilm. Gobiliatul ilm, manusia bisa menerima ilmu itu wasf yulazimul insan. Allahumma ada yang mau belajar, ada yang enggak. Makanya bukan dalatul insan alal ilm, karena tidak semua manusia punya ilmu. Ada soal lagi? Risalatul Rahman, Rasailur Rahmah wal Hikmah. Rasailur Rahmah wal Hikmah fil mantik. Rasailur Rahmah wal Hikmah fil mantik. Dari Irak, nam. Syekh min Irak. Lagi? Ada yang bisa paham ya? Ada lagi? Ada ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.